Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Langsa, jurusan PAI Unit 1 semester 2. Saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Abdullah Hamid dan Muhammad Samsul Hadi yang berjudul Desain Pembelajaran Flipped Learning sebagai Solusi Model Pembelajaran PAI Abad 21 yang dikeluarkan oleh Journal of Empirical Research in Islamic Education volume 8 nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini mendeskripsikan desain pembelajaran flipped learning sebagai solusi model pembelajaran PAI di abad 21. Flipped learning merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut guru mengalihkan pembelajaran langsung dari ruang belajar berskala besar atau dalam ruang kelas ke dalam ruang belajar individual dengan bantuan beberapa alat teknologi. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran kekinian yang masih satu turunan konsep e-learning. Pada model flipped learning ini, guru maupun dosen bertugas membuat materi-materi dalam bentuk tulisan, narasi, video, podcast, dan berbagai media lainnya yang mampu dijangkau peserta didiknya di luar ruangan kelas. Dalam model pembelajaran flipped learning ini, hal-hal yang biasa dilakukan di ruangan kelas seperti penjelasan materi, pemberian tugas, latihan soal, serta tugas rumah dipindahkan atau dibalik ke dalam pembelajaran berbasis online. Bahan ajar guru maupun dosen yang berupa video, form online, tulisan yang telah dibuat nantinya akan dipelajari peserta didik di rumah. Sebelum memasuki kelas, mereka diupayakan telah mengantongi sejumlah informasi yang berasal dari konten-konten materi tersebut. Selanjutnya, ketika berada di kelas, mereka aktif melakukan studi kasus, uji lab, praktikum, permainan, simulasi, dan eksperimen. Tugas-tugas seperti esai dan pemecahan masalah lebih baik dilaksanakan di kelas, sedangkan mendengar dan melihat materi ajar yang diberikan guru ataupun dosen lebih bagus dilakukan di rumah dalam bentuk video. Untuk menerapkan strategi model flipped learning tersebut ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan mengingat atau remembering dan memahami atau understanding sebagai tingkatan ranah kognitif yang paling rendah dilakukan di luar kelas. Yang kedua, kegiatan pembelajaran peserta didik di ruang kelas lebih fokus pada 4 tingkatan kognitif teratas, yaitu tahap applying, analyzing, evaluating, and creating. Secara teknis, agar penerapan flipped learning berjalan dengan baik, para guru harus menyiapkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan melek teknologi atau TIK. Yang kedua, media pembelajaran online seperti e-book, video, rekaman, dan sebagainya. Yang ketiga, perangkat teknologi yang memadai seperti komputer, laptop, handphone, dan sebagainya. Yang terakhir, jaringan internet yang stabil. Hal ini menjadi penting jika seseorang pendidik ingin menyiarkan video pembelajarannya secara live seperti video call, streaming, dan sebagainya. Model flipped learning ini memang tepat untuk peserta didik yang mampu memanfaatkan teknologi dan beradaptasi dengan konten-konten edukatif yang disajikan pendidiknya. Akan tetapi, model ini tetap memiliki kekurangan jika diimplementasikan ke semua elemen yang terlibat. Di antaranya, yang pertama, tidak semua pendidik atau peserta didik mempunyai alat teknologi untuk mengakses konten secara online. Sedangkan alat teknologi tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam proses penerapan flipped learning. Yang kedua, jika dikatakan semua pendidik atau peserta didik memiliki alat teknologi, namun hal itu tidak menjamin kelancaran proses pembelajaran flipped learning, sebab kendala selanjutnya adalah tidak adanya kompetensi guru dalam TIK. Maka guru dituntut untuk melek teknologi untuk mengaksesnya. Yang ketiga, tidak semua peserta didik merasa nyaman belajar di depan alat teknologinya seperti laptop atau komputer. Di antara mereka ada yang lebih suka membaca buku pelajaran, menulis secara manual, dan gaya belajar lainnya selain menatap layar. Sedangkan komputer merupakan salah satu alat vital dalam pembelajaran flipped learning. Yang keempat, model flipped learning menuntut kemandirian peserta didik melalui keywords atau gambaran singkat tentang materi yang akan dipelajarinya. Hal tersebut dapat menjadi kendala karena tidak semuanya mampu mencari dan menggali informasi secara mandiri. Ada kalanya mereka membutuhkan motivasi gurunya sebelum menyampaikan materi di kelas agar mereka lebih terbiasa. Yang kelima, salah
Satu hal yang menjadi kunci utama keberhasilan model flipped learning adalah stabilitas jaringan internet. Tidak semua negara memiliki kekuatan jaringan yang kuat, termasuk negara Indonesia. Padahal fitur-fitur seperti live streaming, video call, dan sebagainya membutuhkan koneksi cukup kuat. Maka proses pembelajaran akan terkendala dengan lemahnya koneksi jaringan internet, terutama dalam hal mengunduh suatu file konten. Berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model pembelajaran flipped learning menjadikan peserta didik lebih banyak aktif dan terlibat dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan flipped learning bersifat student center dibandingkan metode konvensional pada umumnya. Yang kedua, sebagaimana materi pembelajaran pada umumnya, PAI juga dapat disesuaikan dengan keterampilan guru dalam mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Dan yang terakhir, meskipun alat teknologi telah memadai, proses flipped learning tidak akan efektif jika guru belum memiliki kompetensi TIK dan ICT, karena hal itu merupakan syarat mutlak dalam penerapan flipped learning ini. Selanjutnya, jurnal kedua yang akan saya review berjudul Strategi Pembelajaran Fikih dengan Problem Based Learning. Jurnal ilmiah Didaktia tanggal Agustus 2013, volume 17, nomor 1, 190 sampai 220 yang ditulis oleh Marhamah Soleh. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan pembelajaran model ini, peserta didik dari sejak awal sudah dihadapkan kepada berbagai masalah kehidupan yang mungkin akan ditemuinya kelak pada saat mereka sudah lulus dari bangku sekolah. Ciri-ciri pembelajaran problem based learning. Yang pertama, strategi problem based learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan mahasiswa atau siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi melalui strategi problem based learning, siswa dituntut aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Keberhasilan model problem based learning sangat tergantung pada ketersediaan sumber belajar bagi siswa. Alat-alat untuk menguji jawaban dan dugaan menuntut adanya perlengkapan praktikum, memerlukan waktu yang cukup, apalagi data harus diperoleh dari lapangan, serta kemampuan guru dalam mengangkat dan merumuskan masalah. Selain itu, karakteristik problem based learning dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi start point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Selanjutnya, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Selanjutnya, pengembangan keterampilan inquiry atau menemukan dan memecahkan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan yang untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Selanjutnya, keterbukaan proses problem based learning meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Yang terakhir, problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman mahasiswa dan proses belajar. Studi kasus pembelajaran problem based learning ini meliputi yang pertama, penyajian masalah, yang kedua, menggerakkan inquiry, yang ketiga, langkah-langkah PBM yaitu analisis inisial, mengangkat isu-isu belajar, iterasi kemandirian dan kolaborasi pemecahan masalah, integrasi pengetahuan baru, penyajian solusi dan evaluasi. Struktur PBL biasanya digambarkan dalam sebuah formulasi seperti berikut ini. Yang pertama, menemukan masalah, lalu menganalisa masalah, lalu penemuan dan pelaporan, selanjutnya integrasi dan evaluasi.
atau ada yang struktur yang lain seperti menemukan masalah, inquiry masalah, mengangkat isu belajar, menemukan PR teaching, yang selanjutnya menyajikan solusi dan review, ataupun langkah yang terakhir menemukan masalah, analisis, penelitian, kerja lapangan, pelaporan dan PR teaching, selanjutnya menyajikan temuan, dan yang terakhir refleksi serta evaluasi. Adapun keunggulan strategi problem based learning ini, yang pertama yaitu dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Yang kedua, dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil, yang selanjutnya dapat mereka gunakan pada saat menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat kelak. Yang ketiga, dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajarannya para siswa banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai aspek. Lalu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, juga dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Lalu juga dapat berguna untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Problem based learning juga bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa. Bukan hanya sekadar belajar dari buku, dari guru dan lain-lainnya. Problem based learning juga dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh siswa. Problem based learning dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Lalu problem based learning ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka miliki dalam dunia nyata. Selanjutnya, problem based learning juga dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar meskipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Tapi di samping keunggulan problem based learning ini, ada juga kelemahan daripada strategi ini. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi problem based learning sangat membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Problem based learning tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam penyajian materi. Problem based learning lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Selanjutnya, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Selanjutnya, problem based learning kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok. Problem based learning sangat cocok untuk mahasiswa perguruan tinggi atau siswa SMP dan SMA yang sudah mulai bisa berpikir kritis dan kreatif. Problem based learning biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan, walaupun problem based learning berfokus pada masalah bukan konten materi. Selanjutnya, membutuhkan kemampuan guru yang mampu mendorong kerja siswa dalam kelompok secara efektif. Artinya guru harus memiliki kemampuan memotivasi siswa dengan baik. Selanjutnya, ada kala sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Jadi itu dia tadi kekurangan serta kelebihan daripada problem based learning ini. Saya Miftahul Jannah, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberi tanggapan terkait review jurnal yang telah
ditampilkan oleh Saudari Miftahul Jannah. Adapun beberapa poin yang dapat saya berikan tanggapan pada jurnal yang telah direview oleh Saudari Miftah, yaitu yang pertama, pada naskah jurnal yang telah direview oleh Saudari Miftah, saya sebagai pembanding, saya belum menemukan kritikan atau tanggapan langsung yang disampaikan oleh pereview pada naskah jurnal yang telah direview. Nah, seperti kelebihan dan kelemahan yang telah disampaikan pada naskah jurnal, setelah saya melihat pada jurnal yang asli, ternyata kelebihan dan kelemahan yang tertera di naskah jurnal yang telah direview oleh Saudari Miftah adalah kelebihan dan kelemahan yang dituliskan penulis pada jurnal yang asli. Nah, jadi poin pertama itu tadi, yaitu saya belum menemukan tanggapan atau kritikan langsung dari pereview, di mana pada review jurnal harusnya terdapat tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh pereview. Kemudian poin kedua yaitu tanggapan dari saya selaku pembanding pada jurnal yang pertama yang berjudul Desain Pembelajaran Flipped Learning sebagai Solusi Modal Pembelajaran PAI Abad ke-21 yang ditulis oleh Abdullah Hamid dan Muhammad Samsul Hadi. Jadi jurnal ini terkait kelebihan dan kekurangan model belajar Flipped Learning setelah pembanding amati dari jurnal terkait yang sudah direview maupun dari jurnal-jurnal lain yang membahas model belajar Flipped Learning ini. Kelebihan pada model belajar ini adalah terkait gaya belajar yang variatif, di mana keterlibatan siswa lebih meningkat dalam proses belajar. Desain belajar Flipped Learning ini merupakan model belajar perpaduan model belajar antara pembelajaran langsung yaitu di sekolah dan pembelajaran tidak langsung di rumah dan di luar sekolah, yang berbasis teknologi internet dalam meningkatkan kemampuan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi siswa dan guru. Nah, berdasarkan jurnal yang telah ditulis oleh Abdullah Hamid dan Muhammad Samsul Hadi, desain pembelajaran Flipped Learning cukup efektif untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dibanding metode pembelajaran konvensional. Sejalan juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nancy Igirisa pada jurnalnya yang berjudul Pengaruh Model Flipped Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa, di mana hasil penelitian yang disampaikan pada penulis pada jurnalnya, yaitu siswa yang dibelajarkan dengan model Flipped Learning memiliki hasil belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran langsung. Nah, jadi berarti model Flipped Learning memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa daripada pembelajaran konvensional atau pembelajaran langsung. Namun ada juga beberapa kekurangan atau kendala pada model belajar Flipped Learning ini, yang mana dalam penerapannya seperti penerapan model Flipped Learning dalam pembelajaran PAI akan terasa mudah jika pada model belajar ini para elemen yang terlibat telah memiliki fasilitas yang memadai, seperti sekolahnya ataupun guru-gurunya, begitu juga dengan siswanya. Nah, namun yang terjadi di lapangan adalah realitanya banyak sekolah yang belum memadai fasilitas, terutama
sependek pengetahuan saya itu di provinsi kita di Aceh, khususnya di daerah-daerah terpencil, jangankan fasilitas sekolah yang memadai, bahkan akses internet saja masih sulit, jaringan yang belum stabil, dan lain sebagainya, sehingga kendala-kendala tersebut dapat dapat mempengaruhi model belajar field learning jika ingin diterapkan pada sekolah tersebut. Kemudian mental guru dan peserta didik juga harus disiapkan jika ingin menerapkan model belajar field learning ini, seperti guru, karena guru akan dihadapkan dengan waktu kerja di luar sekolah, di luar jam sekolah. Nah, itu jika persiapan atau persiapan mentalnya tidak disiapkan dari awal, maka akan kewalahan dalam memanage waktu, karena akan bentrok dengan aktivitas-aktivitas. Jika dilakukan di rumah, maka akan bentrok dengan aktivitas yang berada di rumah. Begitu juga dengan siswa, jika tidak disiapkan mental untuk belajar dengan menggunakan metode flipped learning ini, maka dikhawatirkan akan bentrok dengan tugas-tugas yang lainnya. Nah, jadi harus betul-betul disiapkan, baik itu dari segi teknologi seperti akses internet dan fasilitas dan lain sebagainya, dan namun juga harus menyiapkan mental baik siswa dan guru, sehingga model belajar field learning ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Jika tidak, maka pembelajaran field learning ini akan sulit, karena field learning sangat erat kaitannya dengan teknologi, terutama di pembelajaran abad ke-21 ini. Kemudian tanggapan pada jurnal yang kedua yang berjudul Strategi Pembelajaran Fikih dengan Problem Based Learning, yang ditulis oleh Marhamah Saleh. Jadi model belajar Problem Based Learning ini atau PBL adalah model belajar yang cukup efektif dalam memudahkan pemahaman peserta didik dan menghubungkan pengetahuan mereka dengan realitas permasalahan yang ada di dalam lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi model belajar PBL ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan dihadapkan suatu masalah yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Model belajar PBL ini juga merupakan model belajar yang fleksibel dan relevan jika diterapkan pada masa sekarang ini. Namun perlu beberapa tindakan agar pelaksanaan model PBL berjalan efektif dan efisien, yaitu perlu juga sinergi dan kerjasama yang melibatkan pakar materi, khususnya pada pembelajaran PAI. Kemudian terkait kelemahan pada model belajar PBL, saya rasa kelemahan atau kendala pada model PBL ini lebih kepada pengembangan materi belajar yang akan dijadikan fokus masalah. Maka dari itu, kesiapan guru dalam memilah dan memilih materi pada model PBL ini harus tepat, sehingga masalah yang dijadikan fokus pembelajaran dapat dimaknai dengan mendalam. Mungkin demikian yang dapat saya tanggapi selaku pembanding review jurnal yang telah dipresentasikan oleh Saudari Miftahul Jannah.